belakang. Tumbuh dan berkembang merupakan sifat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap makhluk hidup. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan terbagi menjadi dua jenis, yaitu tumbuhan monokotil dan dikotil. Salah satu contoh tumbuhan dikotil adalah kacang hijau. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah intensitas cahaya matahari. Banyak orang berpendapat bahwa jika kita meletakkan suatu tumbuhan di tempat yang terkena sinar matahari, maka tumbuhan itu akan tumbuh dengan subur. Namun banyak juga orang berpendapat bahwa jika kita meletakkan tumbuhan itu di bawah sinar matahari, itu akan menghambat pertumbuhan tumbuhan itu sendiri. Maka perlu dilakukan praktikum untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap tumbuhan. Rumusan masalah bagaimana pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap tumbuhan kacang hijau. Tujuan praktikum untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap tumbuhan kacang hijau. Landasan teori 1. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang tidak dapat kembali ke asal atau irreversibel, yang meliputi pertambahan volume dan pertambahan massa. Selain disebabkan pertambahan ukuran sel, pertumbuhan juga terjadi karena pertambahan jumlah sel. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Pada tingkat seluler, perkembangan dapat berupa diferensiasi sel yang baru, membelah, membentuk jaringan yang menyusun organ tertentu. Pada tumbuhan, perkembangan ditandai dengan munculnya bunga atau buah. Pertumbuhan pada tumbuhan terjadi di daerah meristematis atau titik tumbuh, yaitu bagian yang mengandung jaringan meristem. Jaringan ini terletak di ujung batang, ujung akar, dan kambium. Aktivitas jaringan meristem yang terletak di ujung batang atau akar menghasilkan pola pertumbuhan yang berbeda bila dibandingkan dengan jaringan meristem di kambium. Oleh karena itu, pertumbuhan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. 1. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer atau disebut juga meristem apikal. Titik tumbuh primer terbentuk sejak tumbuhan masih berbentuk embrio. 2. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Contoh jaringan meristem sekunder adalah jaringan kambium pada batang tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Sel-sel jaringan kambium senantiasa membelah. Pembelahan ke arah dalam membentuk xilem atau kayu, sedangkan pembelahan keluar membentuk floem atau kulit kayu. Akibat aktivitas jaringan meristem pada kambium, diameter batang dan akar bertambah besar. Langkah-langkahnya: pertama, masukkan kapas ke dalam gelas. Kemudian, masukkan beberapa biji kacang hijau ke dalam gelas. Kemudian, masukkan kurang lebih 1 sendok air ke dalam gelas. Selanjutnya, beri tanda pada gelas. Berdasarkan hasil praktikum dapat diketahui tinggi tanaman kacang hijau di tempat gelap jauh lebih tinggi dibanding di tempat terang. Hal ini disebabkan karena cahaya matahari yang mengenai tanaman kacang hijau menghambat atau memperlambat kerja hormon auksin. Oleh karena itu, tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terang pertumbuhannya tidak secepat tanaman yang diletakkan di tempat gelap. Namun, tanaman yang diletakkan di tempat terang daunnya lebih hijau dan lebat serta batangnya lebih kuat dan kokoh. Sedangkan tanaman yang diletakkan di tempat gelap daunnya lebih pucat dan tipis serta batangnya tidak kokoh. Kesimpulan: 1. Tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terang pertumbuhannya lebih lambat dikarenakan cahaya matahari menghambat atau memperlambat
memperlambat kerja hormon auksin. 2. Tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap tumbuhannya lebih cepat karena hormon auksin bekerja dengan baik.